Oke, baik. Kita lanjut ya di pertemuan berikutnya atau di materi pertemuan berikutnya. Saya sudah nyalakan VM-nya untuk di Windows XP profesional ya di sini ya. Saya buat full screen dulu. Oke, pada praktikum ini kita akan membahas tentang materi internal command dalam CLI. Oke, kita jalankan dulu CMD-nya. Saya rubah ya, ini perintah cd tadi di awal tadi ketika saya buka CMD. Jadi untuk mengakhiri sampai ke C nya kita pakai slash. Kalau kita mau buat satu-satu pakai titik 2. Jadi sama ya, prosesnya ini sama sampai hilang. Cuma kalau yang tadi kan kita buatnya langsung instan, langsung cepat gini ya. Nah, ini adalah perintah untuk mengakhirinya. Ini kita udah langsung mulai praktikumnya, jadi saya tidak perlu lama-lama. Oke, saya rubah warnanya color A untuk mengubah. Nah, perintah color ini kalau mau cari bisa pakai backslash tanda tanya. Nah, ini ada beberapa varian warna yang bisa teman-teman coba. Terus karena praktikum kita ini di sini untuk MI, saya rubah modenya ke MI dulu. MI PTI titik 2. Jadi modenya adalah di sini ya, prom ini untuk merubah C-nya nanti jadi MI PTI ya. Skor PTI titik 2. Oke, kita enter. Kita clear screen pakai perintah CLS. Oke, ketemu. Nah, di perintah di sini kita sudah merubah yang tadi directory C kita ganti menjadi MIPTI. Praktikumnya seperti itu ya. Karena yang kita gunakan dua adalah GUI dan CLI-nya, maka yang kita lihat adalah GUI-nya dulu. Nah, GUI itu yang seperti ini. Ini contoh GUI-nya adalah kita klik seperti ini. Ini contoh GUI. Cuma ketika kita mau menjalankan perintah-perintah yang lainnya, bisa kita panggil. Misalnya kita panggil dengan notepad, maka yang akan muncul adalah notepad. Atau kita bisa melihat informasi di dalam komputer ini menggunakan perintah sistem info. Nah, sistem info ini kalau kita melihat dari CLI-nya. Sedangkan kalau kita menggunakan GUI, kita buka Windows Explorer, terus kita klik My Computer, pilih Properties. Nah, ini adalah GUI-nya tadi ya, atau informasi yang ada di komputer ini. Atau bisa pakai tombol kombinasi Windows Postbrick, itu juga bisa. Nanti juga jalannya sama seperti ini. Jadi kalau kita buka Windows Postbrick akan munculnya juga sama seperti ini. Ini perintah CLI dan GUI. Nah, di dalam perintah-perintah ini sebenarnya ada banyak sekali. Kalau di CLI kita ketikkan aja, misalnya kita pengen melihat beberapa perintah yang ada di sini, kita ketikkan help di sini boleh. Nah, ini adalah beberapa perintah-perintah yang bisa teman-teman pelajari nanti di rumah. Misalnya yang paling fenomenal ketika kita punya file dan kena virus, biasanya nanti terhidden filenya. Kita bisa menggunakan perintah-perintah misalnya kayak attrib -s -h. Kenapa sih ada -s -h? Nanti kita bisa melihat untuk super hidden. Jadi ada beberapa yang tidak bisa masuk di sini atau back filenya. Contoh attrib di sini teman-teman bisa cek di pakai backslash tanda tanya. Nah, ini ada parameter-parameter yang harus yang akan dikombinasikan dengan perintah attrib. Sedangkan kalau kita mau membuat mini virus, bisa digunakan perintah dengan assoc ini ya. Assoc ini bisa merubah ekstensinya, jadi sama ya. Jadi kita gunakan perintahnya pakai backslash kalau belum tahu sisi yang lainnya. Nah, ini ada ekstensinya. Jadi assoc, file tipenya apa, tapi usahakan kalau mau mencoba dipelajarin dulu lebih detailnya lagi, karena akan merubah misalnya file ekstensi dari file .exe nya dirubah menjadi .txt semuanya itu bisa. Yang harus dijalankan misalnya pakai di sini
pakai assoc.exe gini ya, sama dengan .txt. Nah ini bisa, tapi harus run as administrator. Nah ini jangan dicoba di rumah karena posisinya masih daring. Kalau misalnya offline nanti bisa ketika ada trouble saya bisa membantu teman-teman. Tapi kalau misalnya pas online atau daring seperti ini, kalau dicoba di rumah trouble itu nanti repot karena file ekstensi exe-nya berubah menjadi ekstensi .txt semuanya. Nah perintah-perintah sederhana kalau di CLI bisa pakai dir, mkdir. Nah mkdir di sini kalau misalnya nggak ada pakainya md aja, md cokok boleh. Kita sudah melihat kita membuat directory dengan nama Joko di situ. Nah di sini ada cd Joko. Nah sudah masuk dalam directory Joko sendiri. Oke, sampai sini clear ya. Terus di lain itu kita bisa melihat juga dengan date, kita bisa lihat tanggalnya, enternya dan sebagainya. Jadi kita bisa memperbaikinya. Misalnya kita kasih berapa, atau kita enter aja lah, kita biar nggak terlalu banyak masuk ke sana. Nah contoh-contoh ini nanti dikembangkan karena praktikum di rumah nanti teman-teman mencoba beberapa perintah-perintah yang ada di sini. Ada time, ini enter time-nya, terus ada verify, terus ada namanya kalau mau running CHK DSK, ini untuk cek sistem disk. Jadi kayak defrag ya, analis ke defrag itu bisa lewat ke CLI. Sedangkan kalau kita mau menggunakan defrag di sini kan kita pakainya sini, properties di sini ada tools cek defrag. Ini sama dengan perintah yang tadi di sini. Oke, berikutnya kita akan melihat perintah tentang network itu sendiri. Biasanya pakai IP config/all. Nah ini kita mau melihat IP-nya kelas C ya, yang digunakan 192.168.136.130 untuk IP yang saya miliki di sini. Cuma bisa dirubah juga kalau kita standarnya pakainya IP seperti ini. Jadi ketemu IP config, connectionnya ini, terus subnetnya ini, default gateway-nya ini. Oke. Terus kita juga bisa ngambil MAC atau pakai perintah get MAC biasanya. Get MAC. Nah kita dapat nih, ini MAC address kita. Oke. Di perintah NAT juga kita bisa pakai perintah dengan NAT start yang digunakan. Jadi ketemu atau bisa NAT stop untuk memperhatikan koneksi jaringan. Kalau perintah yang shutdown misalnya pakainya shutdown ini ya, shutdown pakai tanda tanya aja, nggak usah dinyalakan. Biasanya perintah kalau shutdown tuh pakainya main S, tapi saya tidak akan menjalankan di sini. Oke. Ini perintah-perintah CLI. Jadi masih banyak sekali sih perintah-perintah di CLI. Jadi teman-teman sebenarnya bisa nyoba banyak. Praktikumnya sebentar sebenarnya kalau masalah untuk perintah-perintah kayak gini. Terus selain itu apa yang bisa kita dapatkan dari CLI ini? Kita juga bisa menjalankan perintah di luar perintah yang internal perintah atau internal command operator. Itu bisa menjaga pusat perintah dengan modal gini. Jadi kita bisa melihat proses edit. Ini kalau bahasa pemrograman zaman dulu namanya Pascal ya. Jadi tapi ini running hanya di Windows XP, tidak running di Windows di atasnya Windows XP. Jadi cuma running di Windows itu. Terus selain perintah untuk kita melihat menu editornya, kita juga bisa melihat perintah debug di sini. Nah ini adalah ketika proses ada blue screen, kita bisa melihat proses dump-nya seperti apa. Ini proses dump, atau bisa melihat proses registernya. Untuk keluar pakai key aja, sudah keluar. Nah, ini kalau mau ini langsung tanda tanya.
Beda kalau yang tadi pakai backslash, kalau yang sekarang ini pakai langsung tanda tanya sudah cukup. Terus selain perintah tadi, kita juga bisa melihat statistiknya. Jadi pakai nestat untuk IP routingnya, pakai seperti nestat min_r, atau lebih detailnya pakai backslash tanda tanya. Oke, kita demo sedikit ya. Nestat min_r, saya pengen tahu routingannya. Ini adalah routing. Jadi untuk mengcopy gampang ya. Untuk mengcopynya pakai diklik kanan, mark gitu ya. Contohnya seperti ini. Terus enter. Di sini buka notepad. Terus paste. Ctrl V ya. Jadi enter untuk copy. Terus pastenya Ctrl V di notepad atau di MS Word juga nggak apa-apa. Udah langsung jalan di situ. Oke, ini sederhana. Terus untuk melihat directnya, tinggal ketik dx biar. Ini untuk melihat directnya ya, atau dx-nya tadi. Akan memakan proses lumayan ya di sini, proses lumayan lama untuk acquiringnya biasanya. Nah, ini contohnya. Ini current date-nya 15 Oktober 2020. Saya melakukan membuat videonya jam 12:30 ya. Komputer name-nya aku jadi bingung. Operating sistemnya Microsoft Windows XP Professional versi 51 bit 2600. Language-nya English. Setting bahasanya Indonesia. Sistem manufakturnya saya gunakan di VMware. Sistem modenya VMware Virtual Platform. BIOS-nya saya standarnya pakai VMware adalah Phoenix BIOS 4.0 rilis 6. Prosesor Intel Core TM7. Ini prosesor asli ya yang digunakan. Memori yang saya gunakan 2 GB, pack filenya 91, use available-nya 3848 available-nya di sini. Itu direct filenya, displaynya kosong di sini karena dia pakai VM, soundnya pakai Creative Sound Blaster PCI. Musiknya juga sama. Nah, di sini ada yang lucu nih kalau kita main di sini. Jadi sebenarnya kita bisa masuk ke dalam settingan network ya. Kita bisa menggunakan test direct play. Nah, test direct play ini kalau kita mau buat room, nama usernya UKG gitu ya. KG, TC portnya saya gunakan misalnya 80. Oh, benar, sorry ya. Tadi 6 lognya belum nyala. Sessionnya latihan daring. Ini kalau kita setupnya pakai Windows XP semuanya. Jadi kita create aja di sini, create decision, tinggal klik OK, terus unblock aja, unblock juga biar dia jalan. Oke, kita sudah dapatkan control room di sini. Jadi kita buat room chatnya pakai DXDIAC itu sudah jadi. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya mau join pakai IP-nya di sini. Jadi join, ketikkan IP ini, terus portnya tadi adalah 8080. Ini sudah jalan. Hai, apa kabar? Gimana kabarnya? Semoga pandemi cepat berlalu. Sehat-sehat ya. Nah, ini karena saya dengan diri saya sendiri, jadi kalau udah banyak usernya bisa masuk seperti ini, jadi lebih enak. Kita tidak menggunakan program-program yang lainnya atau third-party atau aplikasi yang lain untuk membuat chat sendiri. Jadi kita pakai chat buatan sendiri sudah bisa kalau kita pakai Windows XP. Nah, untuk melihat biasanya kalau kita mau melihat kan settingan ada di sini namanya startup. Nah, ini ada namanya MS config. Kita panggil dari sini juga sudah jalan. Kalau misalnya di sini tidak jalan, not recognize, coba kita jalankan di sini. Nah, ada dua yang kita gunakan. Di sini jalan, di sini tidak. Tapi untuk melihat bot sistem ini secara GUI ya. Ini secara GUI-nya tidak terlepas ini ya. Kita juga bisa memanggil namanya dengan namanya sysedit. Nah, sama
di sini juga ada nih, ada sistem ini, ada win ini, ada bot ini, ada service, ada startup. Oke. Karena berhubung ini praktikumnya hanya memanggil GUI dan CLI, ya saya hanya menggunakan perintah-perintah sederhana seperti itu. Kedepannya nanti saya akan di praktikum berikutnya saya akan jabarkan bagaimana tweaking Windows itu bisa berjalan secara cepat. Oke, kita lanjut. Perintah berikutnya adalah perintah tentang netstart tadi. Netstart spasi ya, jadi kayak ini ya. Kita pengen melihat data nih, data stream yang masuk atau bandwidth yang masuk dalam device kita. Kita bisa menggunakan perintahnya di sini pakai -s, spasinya 3 untuk real time. Nanti saya akan berikan perbedaan antara ping dengan netstart. Jadi biar real time di sini kalau pakai perintah netstart makanya adalah spasi 3. Jadi ini pakai data yang kita dapatkan. Sedangkan kalau kita pakai ping, ini kan banyak nih, jadi bisa dikembangkan, bisa juga digunakan untuk nge-float juga. Jadi ping saya ya 8.8.8.8 ini punya Google ya, biar real time pakainya T. Jadi jalan ketika kita nembak di Google itu udah jalan. Atau bisa melihat IP public punyanya, misal contohnya nih saya nggak usah sebut, tinggal dilihat di sini ya. Kita bisa lihat IP publiknya berapa. Nah, kita ketemu di sini. Ini adalah IP publiknya. Oke. Ada IE Explore. Karena saya belum install yang lainnya, saya gunakan Explore aja di sini. Oke, jalan ya. Oke, tadi kita sudah tag direction untuk direct untuk connectionnya. Kita tambah di sini. Ini kita lihat IP yang kita dapatkan tadi ya, pakai perintah. Yes, sudah. Ya, kita ketemu di sini. Ya, ini informasinya ya. Ini informasinya yang bisa didapatkan. Pakai ini juga boleh. In future warning, oke. Hilangkan. Nah, ini ada yang hilang. Nah, di sini koneksinya kayaknya hilang ya. Ada udah jalan. Oke. Saya nyari browsernya yang ini aja deh, Brave. Oke, Brave. Ya. Dia tidak bisa masuk ke sini karena DNS-nya ya. Dia ada settingan nanti. Jadi nggak apa-apa, udah jalan di sini. Nanti kita bisa install lewat yang lainnya. Oke, itu udah jalan satu. Kita sekarang pakai perintah yang lain, misalnya mau belokkan data pakainya ARP. Nah, ini ARP backslash tanda tanya. Fungsinya buat apa ARP ini? Display dan menuju IP physical address transaction-nya. Jadi kita bisa menggunakan ARP main A, ARP main D, atau bisa menggunakan langsung pakai ini ya, pakai argumen baru di sini di belakang. Tapi kita perintahkan yang sederhana adalah ARP main D misalnya ya, prosesnya. Nah, ini nggak kelihatan kalau kita pakai perintah main A. Nah, ARP entry artinya apa? Saya belum berinteraksi dengan saya belum ada searching atau pencarian di internet. Padahal tadi sudah Google, cuma di sini entry-nya masih kosong. Nah, itu semua silakan dicoba.
Oke, gitu ya. Sekira udah cukup untuk praktikum share materi praktikumnya. Silakan dicoba-coba. Kalau misalnya ada yang belum jelas, nanti bisa japri ke saya atau tanya di dalam grup WA itu sendiri. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.